Selamat datang di Lorong Gaib. Disinilah tempat di mana logika bertemu dengan batas-batas dunia tak kasat mata. Setiap cerita yang kami suguhkan bukan sekadar kisah menyeramkan, tetapi sebuah perjalanan menuju lorong-lorong rahasia yang disembunyikan oleh malam, oleh bisik-bisik, dan oleh mereka yang memilih untuk tidak percaya. Apa yang Anda lihat di permukaan tak selalu mencerminkan kenyataan. Warung ramai, rejeki yang melimpah, antrean yang tak pernah sepi. Bisa jadi semua itu bukan buah dari kerja keras semata, karena di dunia ini ada jalan pintas menuju kemakmuran. Namun seperti semua perjanjian, selalu ada harga yang harus dibayar. Di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta, di antara deru kendaraan dan peluh kehidupan, ada satu warung bubur yang tak pernah sepi sejak subuh. Warung itu milik seorang pria yang dikenal ramah, rajin ke masjid dan murah senyum. Dialah Haji Muhyiddin, tukang bubur yang disebut-sebut sudah menyentuh angka omset ratusan juta dalam sebulan. Banyak yang menganggapnya sebagai panutan, tapi sedikit yang tahu bahwa kesuksesannya menyimpan misteri kelam. Ada yang bilang, setiap kali orang makan buburnya, mereka merasa kenyang tapi tubuh terasa berat. Ada pula yang mengaku bermimpi buruk setelah menyantapnya. Tapi tetap saja, pelanggan datang dan makin hari makin banyak. Ada sesuatu yang membuat orang ketagihan, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang memaksa mereka untuk kembali dan kembali. Malam ini kita akan menyusuri lorong gelap yang selama ini tersembunyi di balik sendok bubur dan irisan cakwe. Sebuah lorong yang mengantarkan kita pada dunia pesugihan, perjanjian rahasia, dan harga mahal yang dibayar demi kekayaan yang instan. Cerita ini bukan untuk menakuti, melainkan untuk mengingatkan bahwa di balik dunia nyata, ada dunia lain yang terus mengintai dalam bayang. Selamat datang di Lorong Gaib, dan inilah kisah pesugihan tukang bubur Haji Muhyiddin di Jakarta. Jakarta, kota yang tak pernah benar-benar tidur. Di antara suara klakson, debu jalanan, dan deru mesin, ada satu warung kecil yang menantang logika. Warung bubur milik seorang pria parubaya yang dikenal sebagai Haji Muhyiddin. Jika Anda melewati kawasan Jakarta Timur, tepatnya di pinggiran Pasar Klender menjelang subuh, Anda akan melihat antrean panjang yang seolah tak masuk akal. Orang-orang datang bukan hanya karena lapar, tapi seakan ditarik oleh sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tak kasat mata. Haji Muhyiddin, sosok pria bersorban putih, berwajah tenang dan murah senyum. Sekilas tak ada yang mencurigakan darinya. Ia dikenal religius, sering menjadi imam salat subuh di musala sekitar, dan rajin membagikan bubur gratis untuk anak-anak yatim setiap Jumat pagi. Tapi bagi mereka yang lebih peka, ada sesuatu yang ganjil dari sosoknya. Tatapan matanya terlalu dalam, senyumnya terlalu dingin, dan setiap kalimatnya selalu diselipi jeda aneh, seolah ada suara lain yang juga ikut bicara di balik bibirnya. Warungnya bukan warung besar, bahkan terbilang sederhana. Meja-meja plastik, berderet, lampu neon redup dan kipas angin tua yang terus berderit. Tapi setiap hari dari jam 4 pagi, puluhan orang sudah mengantre. Anehnya, sebagian dari mereka bukan warga sekitar. Ada yang mengaku datang dari Depok, Bekasi, bahkan Tangerang, hanya untuk makan bubur milik Haji Muhyiddin. Dan lebih anehnya lagi, mereka datang bukan karena rasa buburnya yang luar biasa. Beberapa di antaranya bahkan tak bisa menjelaskan kenapa mereka terus kembali. Aneh nggak ngerti, Mas. Buburnya ya gitu-gitu aja. Tapi tiap hari kalau nggak makan rasanya kepala berat, badan meriang. Ujar seorang pelanggan tetap yang kami temui. Ada pula seorang wanita parubaya yang mengaku selalu bermimpi tentang warung itu. Dalam mimpinya ia duduk di meja kayu tua, disajikan bubur dengan sendok perak, dan selalu ada suara perempuan tua yang membisikkan sesuatu di telinganya. Makan, nak. Habiskan, jangan sisakan. Cerita seperti ini bukan hanya satu dua. Semakin lama, semakin banyak pengakuan-pengakuan aneh yang berkaitan dengan warung Haji Muhyiddin. Namun semua itu selalu tertutupi
oleh kesan suci yang dibangun tokoh ini di hadapan publik. Ia bersedekah, ikut pengajian, bahkan mengadakan santunan bulanan di bulan Muharram. Tapi justru di balik citra religius inilah banyak yang merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Beberapa warga sekitar mulai merasa resah, salah. Satunya adalah Pak Rukun, tetua RT yang sempat mengundang Haji Muhyiddin untuk hadir dalam rapat warga. Ia mengaku terkejut dengan aura yang menyelimuti pria itu. Pas dia masuk ke rumah, suasana langsung dingin. Padahal siang bolong, bau melati kuat banget, tapi bukan melati biasa. Kayak bau bunga yang disimpan terlalu lama, ucapnya pelan. Yang lebih mengejutkan, beberapa binatang peliharaan milik warga yang tinggal dekat warung sering bertingkah aneh. Kucing tiba-tiba mengeong kencang menghadap ke warung. Anjing menggonggong tanpa henti tiap malam Jumat. Bahkan burung peliharaan milik seorang tetangga ditemukan mati dengan posisi aneh. Paruh menghadap ke warung, dan mata terbuka seolah melihat sesuatu yang menakutkan. Ada juga kejadian lain yang tak kalah mengusik. Seorang kurir ojek online pernah membagikan kisahnya di media sosial. Ia datang mengantar pesanan bubur ke rumah pelanggan yang terletak di apartemen daerah Rawamangun. Tapi, setelah sampai, alamat tersebut tidak ditemukan. Yang lebih ganjil saat ia memeriksa aplikasinya, pesanan tersebut sudah dibayar lunas. Namun ia merasa kehilangan waktu sekitar 1 jam, tanpa tahu apa yang sebenarnya ia lakukan selama itu. Tiba-tiba udah maghrib aja, padahal terakhir, ngelihat jam masih jam 5 sore. Tulisnya dalam unggahan yang kini telah dihapus. Wajah Haji Muhyiddin sendiri seakan tidak pernah berubah. Sejak pertama kali dikenal warga, ia tetap tampak seperti pria usia 50-an. Tak tampak menua, tak pernah terlihat sakit, dan selalu hadir tepat waktu. Bahkan saat pandemi melanda dan banyak warung lain gulung tikar, warung bubur miliknya justru makin ramai dan berkembang. Ia mulai membuka cabang-cabang kecil yang dikelola kerabat dekat yang tak pernah diketahui siapa mereka sebenarnya. Beberapa orang bersaksi bahwa mereka melihat Haji Muhyiddin tengah berbicara sendiri di belakang warung tepat setelah sholat subuh. Tapi ketika didekati, tak ada siapa-siapa di sekitarnya. Ada pula yang melihat bayangan hitam besar melintas cepat di belakang tirai dapur. Padahal saat itu hanya Haji Muhyiddin yang ada di sana. Dari luar, semua tampak wajar. Tapi seperti lorong gelap di bawah tanah kota, kisah ini baru saja mulai menyingkap lapisan pertama dari sesuatu yang jauh lebih dalam dan gelap. Warung bubur Haji Muhyiddin bukan sekadar tempat makan. Ia adalah panggung dari sebuah perjanjian. Sebuah kesepakatan yang mungkin sudah lama dibuat dengan entitas yang tak dikenal dan tak terbayangkan. Dan pertanyaannya adalah, berapa harga yang harus dibayar untuk semangkuk bubur yang membuatmu kembali lagi dan lagi? Sebelum warung buburnya menjadi pembicaraan orang seJakarta, Haji Muhyiddin hanyalah seorang penjual bubur keliling. Setiap pagi ia mendorong gerobak besi tua menyusuri gang sempit di daerah Cipinang, mengenakan peci hitam dan sarung batik usang. Suaranya khas lantang namun tenang, memanggil para pelanggan langganannya dengan kalimat sederhana, "Bubur, bubur pagi." Ia dikenal sebagai sosok pekerja keras, tapi kehidupannya tetap sederhana. Istrinya saat itu masih berjualan gorengan di depan rumah kontrakan kecil yang mereka tinggali. Anak satu-satunya, Rijal, masih duduk di bangku SD dan sering ikut membawakan piring-piring kotor dari pelanggan. Tak ada yang menyangka nasib mereka akan berubah secepat dan sedrastis itu. Perubahan dimulai sekitar tahun 2013. Suatu pagi, warga menyadari bahwa gerobak bubur Haji Muhyiddin tak lagi muncul. Awalnya mereka mengira ia sakit atau mungkin pindah berdagang ke lokasi lain. Tapi seminggu berlalu, 2 minggu, hingga akhirnya tepat di malam Jumat ketiga, suara bubur pagi kembali terdengar. Tapi kali ini bukan dari gerobak, warung kecil berukuran 3 ke 6 meter tiba-tiba muncul di bekas lahan kosong, dekat rel kereta. Tidak ada yang tahu kapan dan bagaimana warung itu dibangun. Bahkan pemilik lahan, seorang ibu tua yang tinggal di kampung seberang,
mengaku tidak pernah menyewakannya. Anehnya, ketika warga menanyakan hal ini kepada Haji Muhyiddin, ia hanya tersenyum, kecil dan menjawab, "Kalau rezeki sudah waktunya, tempat akan datang sendiri." Warung itu langsung ramai sejak hari pertama. Orang-orang berdatangan tanpa iklan, tanpa promosi, tanpa selebaran. Pelanggan lama kembali, tapi kali ini membawa serta tetangga saudara, bahkan rekan kerja. Yang membuat bingung, buburnya kini tidak lagi disajikan dari panci besar seperti dulu. Di belakang warung, ada dapur tertutup rapat yang tak sembarang orang bisa masuki. Beberapa orang yang coba mengintip mengaku melihat panci-panci besar berwarna hitam legam, dan sesekali muncul suara mendidih seperti air panas bercampur darah. Kemakmuran pun datang menghampiri keluarga Haji Muhyiddin seperti gelombang yang tak terbendung. Dalam waktu 1 tahun, ia membeli rumah permanen di komplek elit Rawamangun. Istrinya berhenti berjualan gorengan, dan anaknya kini bersekolah di luar negeri. Tidak hanya itu, ia mendadak naik haji. Padahal sebelumnya, ia bahkan kesulitan untuk membayar zakat fitrah tepat waktu. Perubahan yang terlalu cepat ini menimbulkan gumaman. Warga mulai bertanya-tanya, bagaimana mungkin dari menjual bubur saja seseorang bisa mengumpulkan kekayaan sebesar itu dalam waktu sependek itu? Apalagi harga buburnya tidak mahal. Bahkan lebih murah dibanding warung bubur lain di sekitar. Tapi tetap saja, keuntungan yang ia hasilkan melebihi logika warung pinggir jalan. Seorang tukang sayur bernama Pak Kumis yang dulu sering menyuplai bahan makanan untuk Haji Muhyiddin, mengaku pernah ditolak saat hendak mengantar stok. "Saya datang bawa ayam potong sama kacang." Tapi dia bilang enggak butuh lagi. Padahal seminggu sebelumnya, dia yang minta saya siapin 20 ekor ayam per hari, ujarnya. Anehnya, stok bubur tetap melimpah, dan rasa buburnya tidak berubah. Tak hanya itu, beberapa penjual bahan makanan di pasar Klender juga merasakan hal ganjil. Biasanya pedagang warung besar akan membeli dalam jumlah banyak, tapi Haji Muhyiddin tidak pernah terlihat berbelanja. Ia hanya muncul sesekali, membeli garam, dari sesekali daun bawang. Bahan utama seperti ayam, beras, santan, tidak diketahui dari mana datangnya. Ada desas-desus bahwa dapur warung tersebut tidak pernah sepi meski warung sudah tutup. Salah satu tukang parkir malam pernah mendengar suara orang menanak nasi pukul 2 dini hari. Tapi saat ia coba mengintip, warung dalam keadaan gelap gulita dan tak ada seorang pun di dalamnya. Malam itu juga, tukang parkir tersebut mengalami mimpi buruk. Ia melihat dirinya disajikan semangkuk bubur panas yang berisi jari manusia. Warga sekitar pun mulai merasa ada yang tidak beres. Seorang tokoh masyarakat sempat mencoba mendatangi rumah Haji Muhyiddin untuk berdialog. Tapi saat tiba di depan pagar rumah, ia mendengar suara perempuan tua tertawa pelan dari dalam rumah. Padahal hanya ada istri Haji Muhyiddin di rumah saat itu, dan ia mengaku tidak mendengar apa-apa. Saat Haji Muhyiddin kembali ke kampung asalnya di daerah Indramayu untuk menjenguk keluarga, seorang warga lama yang mengenalnya sejak kecil sempat memberikan pengakuan mengerikan. Dulu, dia bukan orang yang kuat agama, sering main judi malah. Tapi sejak hilang 3 hari di pinggir sungai Cimanuk, dia pulang-pulang jadi seperti orang lain, matanya beda. Dan sejak itu, setiap malam Jumat, selalu ada ayam hitam mati tergantung di pohon dekat rumahnya. Entah apa yang sebenarnya terjadi pada Haji Muhyiddin di masa lalu. Tapi satu hal yang pasti, sejak ia kembali dari kepergiannya itu, rejeki mengalir deras, tapi juga membawa aroma gaib yang tak bisa dijelaskan. Warungnya terus berkembang, bahkan ada kabar bahwa ia sedang menyiapkan cabang baru di Bogor. Namun di balik senyum dan sedekahnya, tersimpan cerita yang tidak semua orang sanggup mendengar, karena bukan setiap warung bubur dibangun di atas fondasi nasi dan ayam, tapi mungkin dibangun dari tumbal dan perjanjian gaib. Pada awalnya, warung bubur Haji Muhyiddin memang hanya memunculkan tanda-tanda janggal yang bisa dianggap kebetulan. Suara-suara aneh di malam hari, stok bahan makanan yang seperti tidak pernah habis.
dan dapur yang tak boleh dimasuki siapapun. Namun lama-kelamaan, gangguan itu mulai berpindah. Bukan lagi hanya pada warung dan sekitarnya, melainkan masuk ke dalam kehidupan para pelanggannya. Tepatnya, ke dalam mimpi mereka. Awalnya hanya 1-2 orang yang bercerita. Ibu Rasti, seorang guru honorer di SD dekat pasar, mengatakan bahwa sejak 3 minggu terakhir, setiap malam ia bermimpi duduk di warung bubur milik Haji Muhyiddin. Mimpi itu selalu sama. Ia duduk sendirian di sebuah ruangan remang. Di hadapannya ada semangkuk bubur panas yang terus mengeluarkan asap meski tak disentuh. Di seberangnya duduk sosok wanita tua, mengenakan kebaya lusuh dan rambut panjang menjuntai hingga lantai. Wanita itu tidak bicara, hanya tersenyum, namun matanya kosong, hitam legam, tanpa bola mata. Setiap kali Ibu Rasti mencoba menatap ke mata wanita itu, ia terbangun dengan keringat dingin dan hidung mimisan. Yang membuatnya semakin takut, mimpi itu muncul setiap malam setelah ia makan di warung tersebut. Dan ketika ia mencoba berhenti datang ke warung itu selama beberapa hari, tubuhnya mulai merasa lemas, tidak bisa tidur, dan muncul ruam merah di pergelangan tangan. Anehnya, setelah ia kembali makan bubur dari sana, semua gejala itu menghilang. Begitu saja, pengalaman serupa dialami oleh Pak Roy, seorang tukang bangunan yang biasa mangkal di proyek dekat situ. Ia bermimpi berdiri di tengah dapur, warung Haji Muhyiddin. Namun ruangan itu bukan dapur biasa. Lantainya basah oleh darah, dindingnya dipenuhi tulisan Arab yang berbalik arah, dan dari dalam kuali besar muncul kepala manusia yang mendidih sambil tertawa. Suara yang terdengar berbisik pelan di telinganya, bukan dalam bahasa yang ia pahami. Tapi satu kata selalu terdengar jelas, bayar. Suara itu menurut kesaksian banyak orang, akan muncul menjelang pukul 3 dini hari. Tak hanya di mimpi, tapi juga dalam kondisi setengah sadar. Seolah mereka dibangunkan oleh sesuatu yang tak terlihat. Bisikan itu kadang berasal dari balik jendela, dari kolong tempat tidur, atau bahkan dari dalam lemari. Mereka yang mendengarnya sering menggambarkannya sebagai suara perempuan tua, dengan suara berat dan serak, namun terdengar sangat dekat, seakan-akan membisik tepat di belakang telinga. Hal yang paling mengerikan adalah, beberapa dari mereka merasa tubuhnya tidak bisa bergerak saat mendengar bisikan itu. Lumpuh sesaat, mata bisa terbuka, telinga bisa mendengar, tapi tubuh seperti ditindih sesuatu. Dan setiap kali berhasil lepas dari situasi itu, tubuh mereka penuh memar hitam, seolah dicekik oleh tangan tak kasat mata. Salah satu kisah paling mencengangkan datang dari Indah, seorang karyawan bank yang tinggal di apartemen sekitar Jatinegara. Ia tidak pernah makan di warung Haji Muhyiddin, hanya sekali memesan lewat ojek online karena penasaran dengan popularitasnya. Tapi sejak malam itu ia mulai mendapat mimpi buruk yang tidak pernah sama. Di setiap mimpi, ada suara anak kecil menangis, memanggil ibunya dari lorong gelap. Saat ia mencoba menolong, sosok anak itu berubah menjadi mayat pucat dengan lidah, menjulur dan mata membusuk. Dalam setiap mimpi, anak itu selalu berkata, "Kamu sudah makan, sekarang gantian kamu yang disuap." Indah sempat konsultasi ke psikolog, bahkan ke ustaz. Salah satu ustaz menyarankan untuk meletakkan garam di bawah tempat tidur dan membaca doa tertentu. Tapi justru malam setelah melakukan itu, Indah bangun dengan seluruh tubuh basah oleh air, seolah baru keluar dari kolam. Tak ada tanda-tanda banjir, tidak ada keran yang bocor, hanya tubuhnya, ranjangnya, dan lantai di sekitarnya, semuanya basah. Beberapa pelanggan tetap akhirnya memutuskan berhenti datang, tapi mereka tidak bebas begitu saja. Rasa rindu terhadap bubur itu anehnya menyerang mereka dalam bentuk kerinduan fisik. Kepala pening, perut kosong, dada sesak, seperti kecanduan. Bahkan salah satu dari mereka, Raffi, seorang mahasiswa, mengaku pernah hampir memakan nasi kucing dari tong sampah karena tidak tahan. Dan ketika akhirnya ia kembali ke warung bubur itu, rasa damai menyelimuti tubuhnya begitu sendok pertama masuk ke mulut. Tapi di malam yang sama, ia melihat bayangan Haji Muhyiddin berdiri di ujung tempat tidurnya, hanya menatap tanpa kata.
Beberapa ahli spiritual yang mendengar cerita ini mencoba menyelidiki lebih jauh. Salah satu di antaranya, seorang praktisi, ruqyah bernama Ustaz Yusuf, mengaku sempat membeli bubur itu dan membawanya pulang untuk diperiksa. Ia tidak memakannya, hanya menyimpannya di atas meja dengan segelas air putih. Namun dalam waktu 1 jam, air putih itu berubah warna menjadi keruh seperti susu basi, dan buburnya menghitam, menyebarkan bau anyir seperti daging busuk yang sudah bercampur tanah. Ustaz Yusuf pun menyimpulkan bahwa bubur tersebut sudah tidak sekadar makanan fisik. Ada unsur pengikat yang dimasukkan, baik melalui medium gaib, jin, atau pesugihan, yang mengaitkan siapapun yang memakannya dengan sesuatu dari alam lain. Dan begitu kaitan itu terbentuk, maka mimpi dan bisikan hanyalah awal dari ikatan yang lebih dalam. Ikatan yang mengikat jiwa, bukan sekadar tubuh, mimpi, bisikan. Ketakutan yang datang saat tubuh lemah dan pikiran tidak waspada. Semua itu bukan hanya gejala psikis, tapi sinyal dari sesuatu yang jauh lebih tua, lebih kelam dan lebih lapar. Dan semua itu bermula dari 1 sendok bubur hangat di warung kecil milik pria bersorban putih yang tampak suci. Tapi seperti kata orang bijak, tidak semua yang bersih adalah suci. Kadang kesucian hanyalah topeng untuk sesuatu yang tidak ingin dikenal. Warung Haji Muhyiddin semakin dikenal luas. Pagi hingga siang, antrean tak pernah putus. Sopir angkot, ibu rumah tangga, sampai pegawai kantoran berdesakan demi semangkuk bubur yang katanya punya rasa tak bisa ditiru. Tapi di balik ketenaran, itu ada satu ruangan yang selalu menjadi misteri. Dapurnya. Dapur warung bubur Haji Muhyiddin tertutup rapat. Hanya dibatasi tirai kayu dan pintu besi tua bercat hijau pudar. Tak ada siapapun selain Haji Muhyiddin sendiri yang boleh masuk ke sana. Bahkan istrinya pun hanya mengantarkan bahan dari luar dan meletakkannya di dekat pintu tanpa berani masuk. Katanya, kalau sudah sampai dapur, biar yang urus yang paham. Beberapa kali pegawai warung mencoba mengintip lewat celah pintu saat Haji Muhyiddin sedang sibuk melayani tamu di luar. Dan disinilah semuanya mulai terasa ganjil. Salah satu pegawai, Tono, menceritakan bagaimana suatu hari ia melihat bayangan seseorang berdiri membelakanginya di dapur. Padahal saat itu hanya Haji Muhyiddin yang seharusnya ada di sana. Sosok itu tinggi berjubah gelap, dengan rambut panjang menjuntai hingga lantai, dan tubuhnya seperti melayang, tidak menapak tanah. Saat Tono menggosok matanya dan mencoba melihat lagi, sosok itu menghilang, tapi suara bisikan aneh terus terdengar di telinganya selama berhari-hari. Seperti suara kodok yang diseret, pelan dan berlendir, katanya dengan wajah pucat. Pegawai lainnya, Mimin, sempat diminta membantu mengangkat panci besar dari dapur ke ruang depan. Tapi ketika ia melangkahkan kaki ke dalam dapur, baru 1 langkah, tubuhnya langsung gemetar. Ia melihat dinding dapur dipenuhi bercak merah seperti darah mengering, dan di sudut ruangan ada kandang kecil terbuat dari rotan tua, dengan sesuatu yang bergerak di dalamnya. Sesuatu yang tidak sepenuhnya berbentuk manusia, namun matanya jelas menatap Mimin. Ia pingsan di tempat dan setelah sadar, tidak pernah kembali bekerja di sana. Yang juga mengundang keheranan adalah kenyataan bahwa stok bubur di warung itu seolah tidak pernah habis. Tak peduli berapa ratus mangkuk yang disajikan setiap hari, bubur di panci besar itu selalu penuh, mengeluarkan uap panas yang sama. Tak ada momen panci kosong. Bahkan ketika ramai-ramainya menjelang Lebaran, saat warung lain kehabisan bahan, bubur, Haji Muhyiddin tetap melimpah. Pelanggan setia pun mulai bertanya-tanya, dari mana asal bahan-bahan bubur itu? Tak pernah terlihat ada mobil bawa beras atau ayam masuk ke warung. Dapur tidak pernah mengeluarkan suara aktivitas memasak seperti warung lain. Hanya sesekali terdengar suara seperti air mendidih. Namun baunya aneh, bukan aroma santan atau kaldu ayam, tapi sesuatu yang lebih anyir, mirip bau tanah basah dicampur daging mentah. Seorang kurir ekspedisi bernama Bram sempat menceritakan kisahnya.
Ia datang malam-malam untuk mengantar paket, tapi karena hari sudah larut, warung sepi. Pintu depan warung terkunci, tapi dari dalam ia mendengar bunyi sendok yang diaduk. Ketika ia mendekat ke jendela, ia mengintip dan melihat sesuatu yang membuatnya demam selama seminggu. Di dalam dapur ada sosok Haji Muhyiddin, tapi bukan dalam wujud biasa. Tubuhnya lebih tinggi, kepalanya sedikit miring ke kanan seperti patah, dan tangannya bergerak cepat mengaduk bubur dalam panci. Tapi ia tidak sendiri. Di belakangnya berjejer 4 sosok anak kecil, kepala mereka botak, mata melotot besar-besar, berdiri tanpa ekspresi. Salah satu dari mereka memegang semacam kendi dan menuangkan cairan hitam ke dalam panci setiap beberapa menit. Setiap cairan itu masuk, bubur mendidih dan mengeluarkan suara lenguhan pelan, seperti erangan manusia yang kesakitan. Setelah itu, Bram tidak pernah kembali ke warung itu. Ia mengaku setiap malam selalu mendengar ketukan dari jendela apartemennya. Ketika ia mencoba merekam suara itu, yang terekam justru suara bubur diaduk dengan pelan dan gumaman dalam bahasa yang tak ia pahami. Cerita tentang dapur Haji Muhyiddin semakin menyebar. Tapi anehnya, meski sudah banyak yang curiga, warung itu tetap ramai, seolah ada daya tarik tak kasat mata yang membuat orang kembali. Bahkan mereka yang sudah tahu cerita-cerita seram tetap datang. Sebagian dengan wajah biasa saja, sebagian lainnya dengan tatapan kosong, seperti orang yang kehilangan sesuatu, tapi tak tahu apa. Ada yang bilang, bubur itu seperti punya jiwa, seperti menyatu dengan orang yang memakannya, membuat mereka merasa nyaman, hangat, dan tenang. Padahal, dalam diam, ada sesuatu yang terus menyedot jiwa mereka perlahan-lahan. Dan yang paling mencengangkan adalah sebuah penampakan yang terekam oleh salah satu pelanggan. Seorang konten kreator kuliner tanpa izin mengambil gambar dapur dari balik celah tirai menggunakan ponsel. Saat video itu diputar ulang di rumah, tidak tampak apapun selain panci besar dan dapur kusam. Tapi ketika ia mencoba memperlambat video, di salah satu frame muncul sesosok wajah, menggantung di langit-langit dapur, dengan mata terbuka lebar dan lidah menjulur panjang. Tengah menatap kamera, beberapa hari kemudian akun YouTube-nya hilang, dan ia menghilang dari media sosial. Tidak ada yang tahu di mana dia sekarang. Rumah kontrakannya pun kosong, dengan pintu terbuka dan semua lampu menyala. Di atas meja makan rumahnya ditemukan semangkuk bubur, masih hangat, tapi mengeluarkan bau amis yang menusuk. Dan di bawah mangkuk itu secarik kertas bertuliskan, "Siapa yang mengintip, ikut melihat semuanya." Semua kejanggalan yang menyelimuti warung bubur Haji Muhyiddin, mulai dari dapur yang tak bisa diakses, bubur yang tak pernah habis, hingga bisikan dan penampakan, membuat seorang jurnalis lepas bernama Egy tertarik menyelidiki lebih dalam. Ia bukan jurnalis biasa. Ia memiliki latar belakang antropologi mistik dan sudah banyak mengupas kisah-kisah pesugihan di berbagai daerah. Tapi baru kali ini, katanya, ada satu kasus yang membuat bulu kuduknya berdiri sejak awal. Warung bubur yang terlalu sempurna untuk tidak menyimpan rahasia. Egy memulai penelusuran dari hal-hal kecil, wawancara tetangga lama, tukang sayur, pedagang, pasar lama. Semua sepakat bahwa dulu Haji Muhyiddin bukan siapa-siapa, tapi satu nama selalu muncul dalam bisikan para sesepuh sekitar. Kebon Cina. Ternyata, di belakang pasar lama yang kini sudah tertutup tembok dan ilalang liar, dulunya ada sebuah area pemakaman Tionghoa tua. Sekarang area itu sudah tidak terawat. Kuburan tua yang hampir tertelan tanah, batu nisan retak, dan patung-patung penjaga makam yang penuh lumut. Warga sekitar menghindari tempat itu, menyebutnya sebagai kebon mati. Konon di sanalah Haji Muhyiddin kerap terlihat berjalan sendirian. Saat dini hari, seorang pria tua bernama Pak Oei, anak dari penjaga makam generasi terakhir, mengungkap bahwa belasan tahun lalu, sebelum Haji Muhyiddin punya warung, ia sering datang membawa sesajen ke sana. Bukan sesajen biasa,
Dalam sebuah kesempatan, Pak Owe pernah melihat Haji Muhyiddin membawa kepala ayam hitam, kain kafan, dan kendi kecil berisi cairan yang mengeluarkan bau busuk menyengat. Malam itu sekitar tahun 2009, Pak Owe yang sedang memeriksa kebocoran di atap rumahnya, melihat dari kejauhan cahaya merah menyala dari balik pohon beringin di tengah pemakaman. Ia mengendap penasaran dan menyaksikan sesuatu yang membuatnya memilih pindah dari wilayah itu. Beberapa bulan kemudian, Haji Muhyiddin duduk bersila di depan 3 nisan tua. 2 di antaranya sudah hampir hancur. Di sekelilingnya ada lingkaran, garam, darah ayam membentuk pola seperti matahari dengan garis-garis menjulur. Dan di tengahnya, sebuah boneka manusia kecil terbuat dari kain kafan, ditancapi paku dan jarum emas. Di hadapannya berdiri sosok besar, tinggi hampir 2 meter, mengenakan jubah merah darah. Wajahnya tidak tampak, tertutup kerudung kain merah yang terus berkibar, meski malam sunyi tanpa angin. Sosok itu berbicara dalam bahasa asing, bukan Mandarin, bukan Arab, bukan Jawa. Tapi setiap kata yang diucapkan membuat tanah bergetar dan udara menjadi berat. Pak Owe sempat ingin kabur, namun tubuhnya seolah terpaku. Hanya bisa melihat tanpa mampu berpaling. Lalu ia mendengar kalimat dari Haji Muhyiddin yang sangat jelas. "Saya berikan siapapun yang engkau mau. Asal buburku tak pernah sepi dan tubuhku tetap utuh sampai aku mati." Sosok berjubah itu mengangkat tangannya, dan dari balik nisan keluar kabut pekat yang melingkar naik ke langit. Kabut itu berisi rintihan, jeritan, suara tangis bayi dan batuk perempuan tua bersahut-sahutan. Sebuah kesepakatan telah terjadi malam itu. Dan semenjak malam itu pula, hidup Haji Muhyiddin berubah drastis. Menurut cerita yang didengar Egi dari beberapa warga yang tinggal dekat lokasi lama makam, sejak malam perjanjian itu, mereka mulai melihat tikus-tikus hitam mati di depan rumah mereka. Ayam-ayam milik warga tak mau bertelur. Bahkan beberapa warga mengaku kehilangan kucing peliharaan. Semua hilang dalam satu malam, tanpa jejak. Seolah ada sesuatu yang lapar sedang menagih janji. Yang lebih mengerikan adalah fakta bahwa sejak itu, hampir setiap tahun, ada saja berita orang hilang di sekitar kawasan pasar malam lama. Terutama orang-orang tunawisma, pengamen, dan anak jalanan. Beberapa mengaitkannya dengan kejahatan kriminal biasa. Namun Egi yakin, ini adalah bagian dari perjanjian yang dibuat di pemakaman Cina itu. Tumbal. Jiwa-jiwa yang diberikan sebagai bagian dari syarat kelangsungan berkat dari penguasa. Alam tak kasat mata Egi mencoba mencari titik temu antara peningkatan penghasilan Haji Muhyiddin dengan waktu-waktu munculnya korban hilang, dan hasilnya mencengangkan. Setiap kenaikan besar warung itu seperti saat Haji Muhyiddin bisa membeli ruko 2 lantai, mengganti semua peralatan dengan stainless mewah, dan membuka cabang di lokasi lain, selalu bertepatan dengan waktu hilangnya 1 atau 2 orang di wilayah sekitar. Dan yang paling menyeramkan, salah satu foto yang diperoleh Egi dari warga lama memperlihatkan sesuatu yang tampak seperti sosok berjubah merah, berdiri samar di antara pepohonan pemakaman saat salah satu pembukaan cabang warung diabadikan. Sosok itu tidak disadari siapapun hingga fotonya diperbesar. Berdiri diam, tidak bergerak, tapi hadir, seolah sedang memantau jalannya bisnis. Malam setelah Egi menelusuri lokasi makam itu sendirian, ia mendengar suara gerak di atap rumahnya. Lalu dari sela-sela ventilasi suara itu membisik pelan, "Kau tahu terlalu banyak, nah. Maukah kau mencicipi bubur terakhir?" Di balik wajah ramah Haji Muhyiddin dan kelezatan buburnya yang melegenda, ada satu bagian masa lalu yang nyaris tak pernah dibicarakan. Sebuah rahasia yang nyaris hilang ditelan waktu, namun membentuk fondasi dari seluruh perjanjian gaib yang mengantar warungnya menuju kejayaan. Namanya Arkam. Seorang remaja lelaki berusia 14 tahun, keponakan kandung Haji Muhyiddin dari adik perempuannya yang tinggal di Cikarang. Tahun 2008, Arkam sempat tinggal bersama Haji Muhyiddin selama beberapa bulan. Waktu itu Haji Muhyiddin baru memulai usahanya.
masih mendorong gerobak bubur dari gang ke gang. Arkam membantu sekadarnya, mengambil air, memotong daun bawang, bahkan ikut mendorong gerobak saat jalan menanjak. Tetapi entah mengapa, sejak Arkam tinggal bersama Haji Muhyiddin, suasana di rumah kecil kontrakan itu mulai berubah. Tetangga sering mengeluh mendengar suara gaduh di malam hari, seperti suara orang tertawa cekikikan dan langkah kaki berlari-lari di atap rumah. Namun setiap diperiksa, tak ada apapun. Haji Muhyiddin sendiri selalu mengatakan bahwa itu hanya tikus. Sampai suatu malam di bulan Suro, tepat saat langit tak berbintang dan udara terasa berat, Arkam hilang. Menurut laporan polisi kala itu, terakhir kali Arkam terlihat adalah saat pergi membeli telur dan bawang ke warung dekat masjid. Tapi ia tak pernah kembali. Warga sempat melakukan pencarian hingga ke sungai kecil dan gorong-gorong belakang pasar. Tapi tubuhnya tak pernah ditemukan. Yang mengejutkan, hanya beberapa jam setelah kehilangannya, Haji Muhyiddin sama sekali tidak terlihat panik. Bahkan esok harinya, ia tetap berjualan seperti biasa, dengan senyum ramah dan semangat penuh. Seolah tidak kehilangan siapapun. Ibunya Arkam, adik dari Haji Muhyiddin, datang ke Jakarta dengan hati berkeping. Ia menangis histeris meminta kakaknya membantu mencari. Tapi jawaban Haji Muhyiddin dingin dan datar. Kalau memang belum rezeki ketemu, jangan dipaksa. Beberapa bulan kemudian, kabar duka itu terkubur. Pencarian resmi dihentikan. Tapi, justru sejak saat itulah warung bubur Haji Muhyiddin mulai dikenal luas. Dari yang sebelumnya hanya dijajakan keliling, tiba-tiba saja ia bisa menyewa ruko kecil di pinggir jalan besar. Modal awalnya entah dari mana. Padahal sebelumnya ia dikenal kesulitan membayar kontrakan. Ada yang mengatakan, malam sebelum warung permanen itu dibuka, Haji Muhyiddin terlihat mengubur sesuatu di bawah lantai dapur. Warga yang iseng mengintip dari sela-sela atap bangunan tua, itu melihat cahaya lilin dan mendengar suara erangan pelan, seperti suara anak kecil yang sedang kesakitan atau dipaksa diam. Beberapa tetangga yang peka mulai menghubungkan kejayaan tiba-tiba itu dengan hilangnya Arkam. Seorang ustaz muda yang dulu tinggal di belakang rumah kontrakan Haji Muhyiddin pernah mendengar suara bocah menangis lirih setiap malam Jumat. Suara itu berasal dari arah dapur, disusul suara ketukan bertalu-talu di lantai. Suara itu minta dibebaskan, kata sang ustaz, dengan wajah yang waktu itu sudah mulai pucat, dan aroma anyir darah dan kapur barus bercampur jadi satu. Itu bukan aroma dari dunia ini. Namun suara itu hanya terdengar beberapa minggu, setelah itu menghilang. Dan sejak saat itulah warung bubur Haji Muhyiddin tak pernah lagi sepi pelanggan. Pernah seorang dukun tua dari Rawamangun, dikenal dengan nama Mbah Sarto, mendatangi warung itu dan memesan semangkuk bubur. Saat ia menyendok satu suap, ia langsung terdiam. Wajahnya berubah pucat dan ia memuntahkan bubur itu sambil berteriak, "Ini bukan beras biasa. Ini beras dari Balik." Ia langsung keluar sambil menggigil dan berkata, "Saya mencium bau anak kecil." Tapi dia tidak hidup, tidak mati. Jiwanya terkurung di dalam setiap suapan. Kisah Arkam semakin menghilang dari ingatan warga seiring berjalannya waktu. Tapi ada satu momen ganjil yang menjadi semacam bisikan arwah bagi mereka yang tahu. Pada suatu malam, seorang pelanggan yang tidak tahu menahu tentang sejarah warung itu memotret mangkuk buburnya sebelum dimakan. Saat membuka hasil foto di ponsel, ia melihat sesuatu yang tak masuk akal. Dalam mangkuk bubur itu terlihat bayangan wajah seorang anak laki-laki yang sedang menatap ke arah kamera dengan mata memohon dan mulut tertutup seperti dijahit. Ketika pelanggan itu membagikan foto tersebut ke temannya melalui grup WhatsApp, ponselnya langsung hang. Dan malam itu ia mengaku mimpi buruk tentang berjalan dalam lorong gelap dan terdengar suara bocah kecil berkata, "Aku cuma disuruh bantu Om." Keesokan harinya ia demam tinggi, tak bisa bicara selama 3 hari dan memilih pindah kota.
Rumah kontrakannya ditinggalkan begitu saja. Haji Muhyiddin sendiri. Ia tetap berdiri di balik etalase warungnya dengan senyum yang sama. Tak pernah bicara tentang Arkam. Tak pernah menunjukkan penyesalan. Konon di bawah lantai dapur warung bubur itu masih tertanam boneka kain kafan kecil dengan potongan kuku dan rambut Arkam yang dijadikan pengikat perjanjian pertama. Tumbal, darah pertama, untuk membuka jalan pesugihan yang menuntut lebih banyak jiwa demi bubur yang terus hangat setiap hari. Di balik kesuksesan warung bubur Haji Muhyiddin yang kini buka dari pagi sampai malam dan nyaris tak pernah sepi, ada satu kebiasaan ganjil yang mulai diperhatikan oleh segelintir orang, terutama warga sekitar yang tinggal di gang belakang warung. Setiap malam Jumat tepat pukul 02.33 dini hari, terdengar suara garukan dari dalam warung. Tidak keras, tidak juga terlalu lembut, tapi cukup jelas bagi mereka yang terjaga karena insomnia atau salat malam. Suara itu konsisten, seperti seseorang yang sedang mencakar lantai dengan kuku panjang, atau lebih buruk lagi, tulang. Tidak ada aktivitas apapun di dalam warung secara kasat mata. Lampu dalam mati total, jendela ditutup rapat dengan tirai hitam, dan pintu digembok dari dalam. Tapi para tetangga mulai mencium aroma bubur yang sangat kuat, bahkan lebih harum dari bubur yang dijual di siang hari. Aromanya membawa rasa lapar yang aneh, seperti menarik perut dari dalam. Seorang warga pernah tak tahan dan mencoba mengintip dari lubang kecil di tembok yang dulunya bekas ventilasi warung. Apa yang ia lihat malam itu membuatnya trauma hingga hari ini. Di dalam warung, Haji Muhyiddin berdiri membelakangi panci besar yang mengepul bukan uap biasa, melainkan asap hitam berputar perlahan. Ia mengenakan sarung, tanpa baju. Tubuhnya dipenuhi garis-garis tulisan merah, seperti mantra yang tertulis dari darah. Di hadapannya, ada semacam altar kecil dari kayu yang dilapisi kain kafan. Dan di atasnya semangkuk bubur putih kental yang mengeluarkan suara lirih, seperti rintihan pelan. Ampun, tepat pukul 02.45, dari balik tirai dapur muncul sosok berjubah hitam. Tinggi hampir 2 meter, kepalanya tertutup kain kerudung. Wajahnya gelap dan kosong. Ia melayang, bukan berjalan. Tidak menyentuh lantai. Dan langkah kehadirannya disambut Haji Muhyiddin dengan berlutut sambil menggenggam mangkuk bubur di kedua tangan. Sosok itu tidak berbicara, hanya mengangkat tangannya. Dan pada saat itulah, bubur dalam mangkuk mendidih dengan cepat, meletup seperti lava dari neraka. Tapi anehnya, tak menyisakan luka sedikit pun di tangan Haji Muhyiddin. Sebaliknya, tubuh Haji Muhyiddin seperti menyerap panasnya. Dan dari matanya mengalir air hitam. Bubur itu kemudian diangkat oleh sosok berjubah tersebut dan dibawa ke arah dapur. Tapi sebelum ia lenyap, saksi yang mengintip dari ventilasi melihat jelas bahwa bayangan sosok itu tidak jatuh ke lantai. Ia tak memiliki bayangan. Semenjak malam itu, tetangga yang mengintip itu kehilangan penglihatannya secara perlahan. Mata kanannya rabun total, dan matanya yang kiri melihat dunia seolah dalam kabut. Ia berkata, "Saya bisa melihat, tapi hanya bayangan. Semua orang punya bayangan. Tapi malam Jumat itu, saya melihat satu sosok tanpa bayangan, dan sejak itu bayangan saya sendiri juga perlahan menghilang." Dalam beberapa pengakuan mantan karyawan warung, mereka yang hanya tahan bekerja seminggu atau 2 minggu, selalu ada peringatan misterius dari Haji Muhyiddin. Jangan pernah datang Jumat malam, libur, anggap tidak ada warung. Kalau dengar suara apapun, abaikan. Namun ada satu pegawai nekat, namanya Dani, remaja 19 tahun, anak rantau dari Indramayu. Ia penasaran dan memilih bersembunyi di loteng warung saat warung tutup Kamis malam. Ia membawa camcorder kecil dan niat untuk merekam aktivitas aneh itu, berharap bisa menyebarkan ke media sosial demi uang. Namun hasilnya tragis. Pagi harinya, tubuh Dani ditemukan oleh petugas kebersihan yang hendak mengepel warung. Tubuhnya berada
di sudut ruangan dapur, dalam posisi sujud, namun wajahnya menempel rata di lantai, seolah ditarik paksa ke bawah dan ditempelkan keras-keras. Matanya terbuka lebar, mulutnya menganga seolah berteriak, dan lidahnya hilang. Camcordernya ditemukan tak jauh dari tubuhnya, namun semua data hilang. Hanya ada satu frame tersisa, gambar setengah wajah Dani yang sedang melihat ke kamera. Dan di belakangnya, bayangan tinggi menjulang yang menutupi seluruh langit-langit ruangan. Polisi sempat menyelidiki, namun kasus itu dianggap kematian tak wajar karena penyakit jantung mendadak. Tidak ada autopsi lebih lanjut, dan tubuh segera dikembalikan ke keluarga. Tapi sejak saat itu, warung tutup setiap malam Jumat. Tidak lagi hanya dini hari, tapi sejak sore. Meski begitu, kejadian aneh tetap berlangsung. Beberapa pelanggan setia yang sering makan di hari Kamis malam mengaku merasakan sesuatu yang aneh di perut mereka setelah makan bubur. Bukan sakit perut, tapi seperti ada yang bergerak. Seolah ada bayi kecil yang menendang dari dalam, walaupun jelas mereka tidak sedang hamil. Bahkan ada seorang pria yang mengaku semalaman mual dan akhirnya memuntahkan sesuatu yang tak masuk akal. Seutas rambut panjang, hitam, dan masih basah. Dari semua kejadian itu, satu hal yang pasti, bubur malam Jumat bukan untuk manusia biasa. Ritual itu bukan hanya bentuk penghormatan Haji Muhyiddin kepada pemberi berkah, tetapi juga bentuk penyegelan ulang perjanjian. Setiap minggu, tumbal baru ditanam. Tak selalu berupa nyawa, kadang cukup dengan jiwa yang luka, pikiran yang rusak, atau sekadar rasa takut yang ditanamkan dalam batin para saksi yang tak sengaja melihat. Bagi mereka yang pernah lewat depan warung itu pukul 3 dini hari dan melihat asap hitam keluar dari cerobong, ketahuilah, itu bukan uap bubur biasa. Itu adalah napas dari dunia lain yang datang menjemput jatah. Waktu telah berlalu, dari gerobak sederhana hingga menjadi warung besar di tengah keramaian ibu kota. Bubur Haji Muhyiddin sudah menjelma legenda. Tak hanya karena rasanya, tapi karena keanehan-keanehan yang mengitarinya, yang makin hari makin sulit dijelaskan logika. Salah satu kejanggalan terbesar justru bukan datang dari apa yang ada di dalam warung, melainkan apa yang tidak bisa dilakukan terhadapnya. Pemerintah kota pernah mengeluarkan kebijakan pelebaran jalan. Ratusan bangunan semi permanen dan warung kaki lima harus digusur demi proyek pelebaran jalur utama di kawasan tersebut. Semua warung dan toko di sekitar lokasi Haji Muhyiddin sudah rata tanah, tapi warung bubur itu tidak bisa disentuh. Petugas yang ditugaskan mendatangi warung Haji Muhyiddin selalu gagal. Ada saja gangguan, surat perintah hilang, alat berat mogok hanya saat mengarah ke titik warung. Bahkan salah satu petugas Satpol PP tiba-tiba jatuh pingsan dan menggigil hebat setelah membuka pagar kecil depan warung itu. Dalam kondisi setengah sadar, pria itu berkata, ada yang duduk di atas warung itu, pakai baju putih, mukanya hitam, senyumnya sampai ke telinga. Pihak kelurahan akhirnya menyerah. Di peta pembangunan mereka hanya mencoret warung itu dengan garis merah dan memberi catatan khusus, aset tetap dilewati. Lalu datang cerita lain tentang seorang tukang ojek online bernama Reza. Lelaki muda 26 tahun yang sehari-hari nongkrong tak jauh dari warung bubur Haji Muhyiddin. Ia dikenal ramah, humoris, dan cukup sering menerima pesanan antar makanan dari aplikasi. Suatu malam seorang pelanggan misterius memesan bubur lewat aplikasi dengan titik pengantaran yang aneh. Lokasinya berada di tengah komplek pemakaman Tionghoa yang sudah lama tidak digunakan, tempat yang hanya bisa diakses lewat jalan kecil dan semak lebat. Tanpa curiga, Reza mengambil pesanan dari warung Haji Muhyiddin. Saat menyerahkan uang dan mengambil plastik berisi bubur, ia sempat melihat Haji Muhyiddin melirik tajam ke arah matanya, lalu berkata lirih, "Jangan tanya alamat, biar dia yang bawa kamu ke sana." Reza hanya mengangguk, mengira itu lelucon.
Tapi GPS di ponselnya terus berkedip, memberikan rute menuju pemakaman. Ia pun mengendarai motornya ke sana. Beberapa jam kemudian Reza ditemukan meninggal dalam posisi terduduk di atas motornya, tepat di depan gerbang pemakaman. Yang membuat geger bukan hanya kematiannya, tapi kondisi tubuhnya. Matanya terbuka lebar, bibirnya tersenyum lebar, dan di dalam rongga mulutnya ditemukan bubur putih yang masih hangat, memenuhi tenggorokannya sampai paru-paru. Padahal ia ditemukan jam 4 pagi, di tengah cuaca dingin Jakarta. Tidak ada satu pun CCTV yang merekam perjalanannya. Bahkan catatan GPS ponselnya hilang total. Aplikasi pemesanan pun error, titik pemesan tidak bisa diakses kembali. Lebih aneh lagi, pesanan itu tidak tertera di riwayat transaksi. Kematian Reza menjadi misteri yang ditutupi. Disebut sebagai gagal jantung mendadak oleh kepolisian. Namun jasadnya dibawa keluarga dengan tangis penuh tanya. Sejak saat itu, para ojek online menolak mengambil pesanan dari warung tersebut, terutama setelah jam 10 malam. Bahkan beberapa aplikasi secara sistem menandai lokasi warung itu sebagai zona abu-abu. Tidak bisa diakses sistem navigasi, selalu gagal pemetaan. Beberapa pelanggan yang mencoba mencari informasi tentang warung bubur Haji Muhyiddin di internet mulai menyadari hal janggal lain. Alamat warung itu tidak bisa dicari di Google Maps. Meski secara kasat mata dan nyata berdiri, lokasi digitalnya menghilang. Foto warung tak bisa diunggah. Bahkan jika ada yang mencoba membuat review di platform seperti GoFood atau Google Review, tulisannya akan otomatis terhapus dalam waktu kurang dari 24 jam. Seorang programmer iseng pernah mencoba menelusuri IP dari pelanggan yang memesan bubur secara daring lewat server restoran online. Tapi saat ia masuk ke dalam sistem, komputer di rumahnya tiba-tiba reboot sendiri. Ketika dinyalakan kembali, wallpaper layar berubah menjadi foto mangkuk bubur dengan latar belakang merah gelap seperti bercak darah. Ia tidak pernah lagi menyentuh data itu. Ia hanya berkata pada temannya, "Apapun yang terjadi, jangan coba-coba utak-atik warung itu. Itu bukan warung, itu altar." Banyak orang bertanya, kemana perginya Haji Muhyiddin sekarang, sebab sejak 2 tahun terakhir ia nyaris tak pernah terlihat lagi. Warung tetap buka, bubur tetap tersedia, pegawai tetap melayani, tapi tidak ada satu pun yang tahu siapa pemiliknya sekarang. Menurut cerita salah satu mantan pegawai yang berhasil diwawancarai dalam kondisi setengah mabuk dan ketakutan, ia terakhir melihat Haji Muhyiddin masuk ke dalam dapur pada malam Jumat, tapi tidak pernah keluar lagi. Ketika ia mencoba membuka dapur itu keesokan paginya, ruangan itu berisi kabut dan aroma kemenyan tajam, dan suara berat berkata, dia sudah jadi bagian dari adonan. Pegawai itu langsung resign, pindah kota dan melarang siapapun dari keluarganya mendekati daerah warung tersebut. Kini, warung bubur Haji Muhyiddin tetap buka, tidak pernah tutup. Pelanggan datang silih berganti, bubur tetap hangat, gurih, dan lembut. Tapi satu hal yang tidak berubah, di bagian bawah mangkuk, jika diamati baik-baik, terkadang terlihat bekas sidik jari kecil, seolah ada tangan mungil yang membentuknya dari dunia yang tak terlihat. Waktu terus berjalan, dan Jakarta tak pernah tidur. Gedung menjulang, kendaraan lalu lalang. Manusia mengejar mimpi yang entah dari mana datangnya. Tapi di sudut jalan yang sempit dan nyaris tak dilirik peta kota, ada sebuah warung bubur yang tak pernah sepi, tak pernah tutup, dan tak pernah berubah. Warung itu tidak punya pelang nama, tidak ada spanduk, tidak ada promosi. Tapi setiap pagi dan sore, antrean terbentuk sendiri. Kadang pegawai yang melayani terlihat berbeda. Kadang satu wajah muncul 2 kali dalam seminggu dengan suara yang tak sama. Namun tak seorang pun dari pelanggan peduli. Orang hanya datang, makan, dan pergi. Tidak ada yang bertanya mengapa bubur itu tetap panas meski disajikan di mangkuk keramik biasa. Tidak ada yang heran mengapa panci bubur tak pernah kosong meski pengunjung terus berdatangan. Dan tidak ada yang memperhatikan bahwa bayangan dari warung itu selalu jatuh ke arah berlawanan dari arah matahari. Mereka yang pernah mencicipi bubur Haji Muhyiddin rata-rata akan kembali
Rasa gurih yang melekat, aroma sedap yang menusuk, dan kehangatan yang mengalir bukan hanya di perut, tapi hingga ke dalam batin. Tapi rasa itu membawa efek lain, rindu yang ganjil, seperti ada bagian dari diri yang tertinggal di dalam mangkuk, menuntut untuk dilengkapi. Seseorang pernah berkata, setelah makan bubur itu rasanya kayak saya bukan saya lagi, seperti ada yang ikut pulang. Dan begitulah warung itu bekerja. Ia tidak menjual bubur, ia menyimpan perjanjian. Ia menyuapi pelanggannya bukan dengan nasi, santan, dan ayam suwir, tapi dengan bagian dari warisan gelap yang tak pernah selesai. Di seberang jalan warung, berdiri sebuah mushola kecil yang mulai sepi jamaah. Penjaganya, Pak Umar, seorang pria tua dengan tasbih tak lepas dari tangan, sempat mencoba mengingatkan warga sekitar agar tidak makan di sana. Ia bahkan sempat mengumumkan bahwa tempat itu adalah tempat najis yang telah dicemari jin dan perjanjian lama. Namun sejak malam itu, Pak Umar tak pernah terdengar azannya lagi. Warga menemukan tubuhnya dalam keadaan duduk bersila di sajadah, matanya terbuka lebar menatap langit-langit, dan lidahnya kaku seolah ingin mengucap sesuatu yang tak bisa keluar. Di sekeliling sajadah, ada jejak kaki ayam kecil berlumur bubur. Sejak saat itu mushola makin sepi, azan pun digantikan dengan rekaman. Dan warung tetap ramai. Beberapa paranormal, pemburu hantu, bahkan YouTuber konten mistis pernah mencoba meliput langsung. Tapi semua dokumentasi yang mereka ambil entah kenapa hilang begitu saja, terhapus, rusak, atau hanya menyisakan suara mendesis pelan dan bayangan gelap menutup lensa. Yang tersisa hanya rasa mual dan mimpi buruk selama berhari-hari. Haji Muhyiddin, nama itu perlahan hilang dari pembicaraan. Seakan tak pernah ada. Generasi baru hanya menyebut tempat itu sebagai bubur ajaib atau warung lorong. Tidak ada yang tahu siapa pemiliknya, siapa pengelolanya, atau dari mana asal semua bahan makanan yang mereka sajikan. Namun beberapa pelanggan lama masih menyimpan ingatan. Mereka mengenang sosok tua dengan kopiah hitam dan suara pelan, yang dulu melayani sendiri sambil berkata, "Yang penting bukan buburnya, tapi apa yang kau berikan untuk menebusnya." Kini, tak ada lagi suara itu, tapi perjanjian yang ditinggalkan terus berjalan. Seolah sosok Haji Muhyiddin telah menyatu, bukan dengan tanah atau api, tapi dengan resep yang tak pernah diajarkan, dan ruangan yang tak pernah bisa dibuka sepenuhnya. Di malam-malam tertentu, tepat pukul Senin 3 Nekenon dini hari, beberapa warga mengaku melihat asap tipis keluar dari celah genteng, diiringi aroma yang bercampur antara pandan, darah, dan kapur barus. Curi aroma yang memanggil, menarik. Seorang ibu rumah tangga pernah terbangun dan tanpa sadar berjalan kaki hingga depan warung. Ketika sadar, ia sudah berdiri di depan pintu tertutup sambil menggenggam sendok yang tidak ia miliki sebelumnya. Dan di belakangnya di dinding gang, tertulis dengan huruf merah, "Bubur ini tidak pernah habis karena perut manusia tidak pernah kenyang." Dan itulah inti dari semua ini. Warung itu bukan warung. Ia adalah tempat perjanjian yang mengendap dalam keheningan. Ia tidak butuh promosi, tidak butuh reputasi, karena manusia selalu mencari apa yang tak bisa mereka miliki. Kekayaan, keberuntungan, atau sekadar rasa hangat di tengah dunia yang makin dingin. Akhirnya, yang perlu kita tanyakan bukanlah apa isi bubur itu, tapi apa yang telah kita tukarkan untuk bisa memakannya. Dan selama masih ada manusia yang haus akan kemudahan, lapar akan jalan pintas, dan rela menukar nurani demi kenikmatan sesaat, warung itu akan selalu ada. Ia tak butuh papan nama, ia hanya butuh manusia. Dan di suatu malam ketika kau sedang lapar, saat kau berjalan tanpa tujuan, di Jakarta yang sunyi, kau mungkin akan melihat sebuah warung tanpa lampu terang, dengan aroma bubur yang tak tertahankan. Dan saat itu terjadi, jangan sekalipun kau masuk, karena sekali kau menyuap, kau tak akan pernah benar-benar keluar. Warung bubur itu mungkin masih berdiri, mungkin tidak. Tapi satu hal yang pasti, kisahnya telah meresap ke dalam dinding kota, menyatu dengan bayang-bayang malam Jakarta yang tak pernah benar-benar tidur.
Haji Muhyiddin mungkin hanya nama, tapi perjanjiannya tetap hidup. Dan di dunia yang makin haus akan kekayaan instan dan keberuntungan cepat, tempat seperti warung itu akan selalu menemukan jalannya kembali dengan nama baru, wajah baru, tapi aroma bubur yang sama. Jangan pernah anggap remeh gerobak di pinggir jalan, senyuman penjajah makanan, atau rasa hangat yang terlalu nikmat untuk dijelaskan. Karena kadang, yang tampak sederhana justru menyimpan harga yang tak terbayar oleh logika. Jika lorong ini telah membawamu terlalu dalam, maka kembalilah perlahan. Tapi ingat, tidak semua pintu yang terbuka perlu kau masuki. Ini adalah cerita dari Lorong Gaib, channel yang mengungkap kisah-kisah mistis, perjanjian gelap, dan bayangan pesugihan di balik usaha-usaha kecil yang tak pernah sepi. Jika kamu suka dengan cerita seperti ini, tentang warung misterius, toko yang tak bisa ditutup, atau pemilik usaha yang menghilang dalam kesuksesan, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Akan selalu ada cerita baru dan lorong yang baru menunggumu di tikungan yang tak terlihat. Sampai jumpa di episode berikutnya, hanya di Lorong Gaib.